Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita, Ima dan Tika, dalam Ngopi Mas ngopi Mas, ngobrol happy bareng Humas BKKBN episode ke 9. 9. Kita bahas apa hari ini, Mas? Hari ini kita bahas tentang sharing salah satu ASN awardee scholarship BKKBN di KPK. Kebetulan dia kuliahnya di UK dan kuliah Wow. masuknya 1 tahunan. Biasanya kan kuliah S2 tuh 2 tahun ya, ini 1 tahun dan kayaknya baru baru kali ini nih BKKBN menyekolahkan orang di jurusan komputer. Beasiswa BKKBN. Kayaknya baru ya. Biasanya kan rata-rata kayak demografi atau education dan lainnya. Oke, menarik banget ya. Udah ada Daniel nih, Biners. Namanya Daniel. Ini adalah awardee scholarship BKKBN yang ke UK tahun berapa nih? 2016. 2016. Oke, nah ada. Oke, Daniel ini prakom atau pranata komputer di BKKBN Provinsi Sulawesi Utara. Apa kabar nih, Daniel? Alhamdulillah baik, sehat, jauh dari penyakit. Amin. Langsung aja, Daniel. Gimana ceritain bisa dapat awardee ke negerinya Ratu Elizabeth? Wah, kalau ditanya kenapa bisa ke sana, sebenarnya itu agak sedikit lucu ceritanya. Dulu itu dikasih pilihan cuman ke Filipina, Malaysia, sama Thailand sebenarnya. Tapi waktu lalu tuh deputi Bapak Sanjoyo nggak salah ya, itu agak sedikit ngasih challenge ke angkatan kita yang waktu lalu. Kalau kalian dapat IELTS di atas 7 atau minimal 7, saya kirim ke Eropa. Oh. Ya alhamdulillah bisa selesai ujian, IELTS saya melewati dari yang diminta oleh Bapak. Habis itu si Bapak bilang ya udah kirim deh gitu. Ya akhirnya saya dikirim ke sana, padahal saya mintanya ke Filipina waktu lalu kuliah di Filipina, tapi ternyata ya ada berkat lebih dan dikirimlah ke Inggris. Gitu. Itu sih dibalik kenapa sampai ke sana, karena saya nggak minta. Pada dasarnya saya nggak minta mau pergi ke sana, tiba-tiba waktu lalu Dokter Nia yang bilang, kamu akhirnya keputusannya pergi ke Inggris, Daniel. Wow. Korea deh gitu. Ya happy aja. Kira-kira gitu. Jadi karena memang nggak milih. And then, ya, ceritain dong gimana kuliah di Inggris gitu, Nil. Oh, kuliah di Inggris. Kuliah di Inggris enak, kuliah di sana. Banyak teman. Ya yang gimana ya? Beda nggak sama Asia atau US misalnya gitu? Beda banget. Tapi kelebihannya di sana memang kita bisa ya kalau di sana enaknya kuliah punya banyak teman sebenarnya, punya banyak teman. Ya yang ini ada foto-fotonya nih. Ceritain deh. Jadi ya kalau gue rasa sih kelebihannya ya kita bisa punya banyak networking, berbagai teman dari berbagai macam negara, gitu kan. Nah di sana ya yang gue rasa lebih menyenangkan ketimbang kuliahnya adalah hidup di sananya, gitu. Kuliahnya agak nomor 2 sebenarnya. Gitu. Tapi ya karena kuliah kan di mana aja sebenarnya menuntut ilmu, menurut gue sama aja. Tapi punya pelajaran, wawasan baru terhadap negara lain, bangsa-bangsa lain, teman-teman dari negara lain, itu yang gue rasa lebih berharga. Dan badan turun karena makanan di sana ya kayak gitu, nggak ada nasi gitu. Jadi sedikit lebih menyenangkan lah di sana kalau menurut gue, punya pengalaman baru. Jadi pas balik lagi malah makin lebar ya, Nil? Ya kalau sekarang udah lebih gitu. Tapi ini menarik nih, Me. Di satu sisi
kita mau ngulas pendidikannya, tapi di sisi lain ternyata dia menarik yang non pendidikan. Iya, tetap ada yang soal pendidikannya ada, Ya. tetap. Tapi maksudnya gue pengen ngebuka wawasan karena gue pengen orang itu banyak yang mau pergi ke sana, tapi banyak yang takut untuk pergi sekolah ke luar negeri karena mikir bakal susah nanti gitu, bakal belajarnya susah. Jangan pikirin susahnya dulu, pikirin enaknya dulu supaya giliran susahnya datang, enaknya itu yang akan support kita untuk overcome itu kesusahan di saat kita belajar. Kalau menurut gue itu. Gue sih pengen banget nih, tapi kemampuan gue yang terbatas. Gue nggak takut sih tinggal di sananya. Duh, susah ya. Tapi aku tuh pengen tahu nih, maksudnya kita sekarang bicara soal pendidikannya dulu ya. Nanti aku juga pengen tahu nih, apa sih yang bagian mana sih yang bikin kamu menarik gitu. Kalau dari pendidikannya nih, ada bedanya nggak sih sama Asia, Indonesia atau US? Yes. Oke. Kalau soal pendidikan ya kayak tadi mungkin di tajuknya itu dibilang kuliah setahun gitu ya. Ya memang pada dasarnya di sana membuka pilihan untuk kuliah cuma 1 tahun. Jadi ada yang memang dikasih kita bisa nyelesain dalam 1 tahun. Ada juga yang 2 tahun. Jadi ya kasarnya ada yang padat, ada juga yang regular gitu. Jadi kita bisa pilih. Bayarnya sama, nggak ada bedanya. Jadi nggak ada yang bilang oh mahalan ini atau itu, nggak, sama aja. Jadi pada dasarnya ada perbedaan, dan yang agak menyenangkan di sana itu ketika kita belajar, kalau gue mau bandingin sama di Indonesia, kita di Indonesia lebih banyak dosen mengajar lah gitu kan, atau mungkin karena itu dia satu kali ya. Tapi idenya tuh kayak kita diajar sama dosen, sedangkan di sana kita itu equal dengan dosen. Kita equal. Jadi nggak ada yang namanya dosen itu lebih pintar, oh dia profesor, jadi dengerin apa yang dia bilang. Itu benar-benar hampir tidak ada. Siapapun yang punya bukan punya ilmu sih, know something more than the other is allowed to share with the rest of the class. Jadi dosen lagi ngajar nih baru 1 menit, jadi 1 tambah 1 sama dengan 2, terus ada yang tiba-tiba, sorry, 1 tambah 1 itu 3, ini hasil research dari ini, dari itu. Dosen akan dengan santai, dia akan duduk, dan itu student yang akan maju ke depan dan menjelaskan research yang dia temukan. Oh ternyata 1 tambah 1, 2 itu tuh tahun 2001, sekarang 2011 1 tambah 1 tuh 3 gitu. Dan it's okay gitu loh. Jadi kelas itu akan menyenangkan, nggak monoton. Ini salah satu kelas gue di sana. Enaknya punya temen. Tadi dulu, lo di mana nih ini? Kenalin dulu nih, ini uni lo. Oh sorry, Sheffield Hallam University. Oke. Ini ada judulnya nih. Oh nggak ada di sini tulisannya. Sheffield Hallam University. Dia ada di tengah-tengah. Kalau di pulaunya Inggris itu di tengah-tengah nih. London ada di bagian bawah, Newcastle di atas, dia ada di tengah-tengah dekat Manchester. Dia kecil sebenarnya, nggak gede-gede amat, tapi menyenangkan kalau buat kuliah enak karena kita nggak terganggu dengan hiruk pikuk kota besar dan macam-macam. Kita bisa belajar lebih fokus lah. Kalau mau jalan-jalan baru deh kita ke Manchester, ke London, ke kota besar lainnya gitu. Tapi kalau buat belajar fokus situ enak. Nah, jadi balik lagi ke yang tadi, kelas itu lebih banyak yang begininya ketimbang kita ngedengerin dosen gitu. Kita jalan, habis itu dosen bilang ya udah bagi kelompok, cari, discuss, and then balik lagi kemari kita bahas sama-sama, saling tanya jawab or something gitu. Jadi kebanyakan kelas kita 2 jam, 3 jam kelas, 15 menit dosen kasih heads up, sisanya duduk di luar ketawa-ketawa ngebahas. Begini hidup kita di sana. Jadi menurut gue lebih enak, atau one to one sama pacar gitu. Oh enggak. Jangan nanti ketahuan. Oke, kira-kira gitu deh. Oke. Oh gitu ya. Jadi lebih ini
kooperatif gitu ya, maksudnya kerja kolaborasi. Dosennya lebih terbuka ya, maksudnya nggak nerima ininya murid gitu. Kalau di sini kan kadang saklek ya. Di sana. Nah, satu lagi tuh yang gue mau bilang, tadi Mbak Pika sempat manggil Pak Daniel. Di sana tuh nggak ada istilah Sir, Pak, Mister, itu nggak ada. Walaupun gue mikirnya tuh kayak apa namanya di Inggris, berarti kan orang Inggris nih, berarti pakai Sir gitu kan? Iya. Padahal ternyata di sana mereka nggak boleh pakai Sir gitu loh. Ya, nah, nih, jadi sorry. Kalau misalnya waktu lalu gue pernah pertama kali datang, terus otomatis karena berpikir dosen itu lebih tinggi harus dihormati, manggillah Sir. Good morning Sir, hello Sir gitu kan, dimarahin. Oh no, you cannot call me Sir, kata dia gitu. Loh, kenapa? But maksudnya it's respect, out of respect ya. Dia bilang no, call me with my first name. Kalau nama saya Paul, panggil saya Paul gitu loh. Loh, kenapa? Because it's my given name. My parents give me those names. And if you wanna respect me, call me with my given name, kata dia gitu. Oh gitu ya, gue bilang gitu. Iya. Terus how about Sir dan maksudnya di luar negeri kita panggil Sir untuk dosen, untuk orang yang lebih tua, lebih senior. No, in UK you can only call somebody Sir if they are knighted by the Queen. Contoh kayak Paul McCartney, Sean Connery, Bill Gates. Mereka ini adalah orang-orang yang boleh dipanggil Sir. Kalau orang-orang yang suka bola ada Sir Alex Ferguson. Iya. Itu orang-orang yang boleh kita panggil Sir. Selain dari itu, panggil nama depan. Mau dia profesor apapun, nama profesornya misalnya Terence, kita panggil dia Hi Terence. Nggak ada Prof atau Doktor atau Pak, Sir, no, Ma'am, nggak ada. Jadi namanya Julia, Hai Julia. Gitu. Namanya Pika, Hai Pika, sekalipun PhD-nya udah ada 9 di belakang, it doesn't matter. Tetap Pika, it's just Pika aja gitu. Ima, ya udah Ima. Jadi dengan konsep seperti itu jadi equal. Kita nggak ngerasa bahwa karena dia Prof kita harus ya Prof, nggak ada. Karena kita manggil dia dengan nama Chris misalnya, Hai Chris, oh hai gitu. Udah dia ngajar, si Chris ngajar, gua bisa motong. Sorry Chris, it's wrong. I learned that something new about this in this research, bla bla bla. Dan si Chris akan, okay, please elaborate, kata dia. Selesai. Karena kita ngerasa teman, hanya mukanya aja yang lebih tua, rambutnya putih. That's it. Gitu. Nggak terbebani dengan konsep Sir, Ma'am, Pak, Bu, dan kawan-kawan. Itu sih. Oke. Nah, Di ini ya. Lebih nggak gila hormat gitulah istilahnya. casual lah ya. Casual, yes. Tadi pendidikannya nih Nil. Yang satunya lagi yang di luar pendidikan yang tertarik tuh apa? Bagaimana? Tadi kan pendidikannya yang yang kehidupan, maksudnya kehidupan hari-harinya kehidupan gitu. Kampus gitu ya. Kampusnya kayak gitu. Nah, kalau di luar kampus itu apa sih yang menarik gitu? Selain jalan-jalan ya. Selain Karena itu pasti jalan-jalan. semua orang suka gitu. Iya, aja mumpung juga. Iya. Apa ya? Ya. Enggak, tadi kan kamu kan bilang ya. Jadi ada yang pendidikannya, tapi aku lebih suka yang selain pendidikannya gitu. Nah, itu bisa nggak diceritain? Oke. Ya yang tadi sebenarnya di awal sih, ya balik lagi situ mungkin ya jalan-jalan yang pasti satu, tapi cultural knowledge itu yang berasa lebih berharga ketimbang ilmu masternya gitu loh. Ilmu master, karena apalagi dengan konsep di sana kita lebih banyak menghabiskan waktu di perpustakaan, belajar sendiri gitu loh, dan habis itu discuss. Jadi sebenarnya kita bisa melakukannya, bisa belajar sendiri kalau menurut gue. Tapi
di luar kampus kita belajar sesuatu yang banyak hal-hal yang unik ketika kita kenal dengan orang-orang yang berbeda dari negara-negara lain gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitu tuh bikin kita punya wawasan baru. Misalnya contoh mengenai waktu gitu kan. Di sana bahkan sampai kalau kita janjian sama teman sama orang-orang luar, itu mereka akan out of jokes, mereka akan tanya pakai jamnya siapa? Jamnya orang Jerman, jamnya orang Inggris, atau jamnya orang India? Ada tiga. Ya, maksudnya kalau orang Jerman kita janjian jam 1, maka jam 1 kurang 10 dia udah ada di situ. Kira-kira. Oh gitu ya, beda-beda ya. Yes. Jamnya orang Inggris kalau kita janjian jam 1, maka jam 1 teng dia ada di situ. Nggak akan kurang 1 menit, nggak akan lebih 1 menit. Jam 1 teng. Jadi kalau dia masih kurang 1 menit, jangan harapkan dia udah ada. Tapi pas jam 1 teng, dia pasti akan berdiri di tempat di mana kita harapkan. Nah, jamnya India sama kayak Indonesia. Janjian jam 1 dia bangun. Nanti nyampe di situ jam 3 lah, jam 2. Gitu. Jadi udah ada cultural yang seperti itu tuh ada gitu loh. Jadi banyak yang jamnya siapa nih? Ya jamnya si ini deh, jamnya si Sean gitu misalnya. Sean orang Jerman. Jadi kita lebih cepat lah. Misalnya gitu. Just in case ada sesuatu yang nggak diinginkan terjadi, kita ada preparation few minutes gitu loh. Oh, oke. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang kita nggak di Indonesia, ya semua jamnya jam karet. Gitu. Iya sih. Di sana kita bisa menentukan mau pakai jamnya siapa. Itu hal-hal kayak gitu kita nggak belajar di Indonesia, nggak belajar di kampus. Tapi kita belajar bahasa. Gue belajar lumayan cukup banyak bahasa, Itali, Spanish, bahasa Jepang. Dan itu yang nggak ada di kampus. Dan kadang-kadang rasa lucu ngeliatin orang-orang Italia atau orang Spanish, muka bule, rambut pirang, datang ke kampus ngomong bahasa Inggris. I would like coffee. Bule tapi ngomong Inggris belepetan, masih jauh lebih bagus gua kemana-mana. Nah itu padahal karena dia nggak tahu bahasa Inggris, dia Spanish gitu. Bahasa Spanishnya dia jago, bahasa Inggrisnya jelek. Ya, hal-hal kayak gitu lah yang gue rasa lucu. Dan ya untuk orang-orang yang suka bola, suka film, suka dance, banyak pelajaran di sana ekstrakurikuler, terbuang-buang, apapun bisa dipelajari dan banyak yang mau bantu. Yang suka film, yang suka kayak gini macam-macam di sana juga disupport banget gitu, dan kita got a lot of things yang di Indonesia agak susah mau dicari kalau menurut gue. Oh, menarik banget nih. Terus Neil, gimana nih? Lu kan bawa istri ya waktu di sana. Sedangkan beasiswa ya udah, kalau misalnya beasiswa BKKBN kan emang cuma buat satu orang itu doang kan yang dibiayain. Beda kayak misalnya beberapa beasiswa lain kan kalau istri ikut ada tanggungannya gitu. Terus gimana tuh ngatasinnya? Sebenarnya di satu sisi gue justru bersyukur istri datang. Memang nggak dapat allowance ya, nggak dapat tunjangan tambahan untuk istri. Jadi memang duit yang dikasih cuman harusnya cukup buat satu orang, tapi dibagi buat 2 orang. Tapi ternyata dalam kenyataannya justru ketika bawa istri kita itu lebih bisa berhemat. Jauh bisa berhemat. Contoh, kita makan kalau di restoran, rumah makan lah, orang Inggris tuh jarang suka memasak sendiri. Kalaupun mau masak, mereka cuma beli makanan frozen, taruh di microwave, makan. Mau masak sendiri jarang. Jadi rata-rata orang makan di luar restoran atau pakai take outs atau Uber gitu kan, kirim makanan ya, GoSend, GoFood sejenisnya. Itu satu kali makan paling murah 5 or 6 pound. Itu udah murah sekali. Berapa tuh? Udah rupiahnya? Kaliin 18.000 lah, 18 sampai 20.000, 5 pound, 100.000 sekali makan. Wow. 100.000. Tapi jangan dirupiahin juga karena ya nggak akan one to one. Kan sebanding ya. Iya, setelah kita hidup di kalau sana, tiap mau bayar dirupiahin berapa? Ya nggak bisa, mati gitu di sana kalau meeting. Nggak bisa makan nanti. Nggak makan.
Makan misalnya kita mau makan steak gitu, steak yang enak di rumah makan, satu steak itu bisa sampai 10 sampai 20 pound. Bisa sampai 300.000 satu steak doang, ya kan? Mahal. Tapi, nah ini tapinya ini, kalau kita mau beli bahan mentah, beli daging, itu murah. Mau beli belanja di pasar itu murah. Nih, contoh, kita mau beli daging. Ini istri lagi beli ayam or something nih. Ini harganya satu kotak begitu, segede gini, ada berapa ekor, itu cuma 2,5 pound. Oh, jauh ya? Yo, jauh. Sedangkan kalau beli ayam di McD aja yang paling cuman ini satu ayam ini bisa dimakan 2 orang ini. Ini ada 4 panggal. 4 potong. Berarti bisa buat 4 kali makan. Kita berduaan. Sebenarnya bisa kayak gitu. Itu cuma 2,5 pound gitu. Ada yang 3 pound. Jadi pada dasarnya beli daging cuman murah, 1 pound, 2 pound ada. Yang kalau kita makan di restoran 10 pound karena udah dimasak. Beli sendiri 2 pound, 1 pound. Habis itu kita masak di rumah, hasilnya sama. Nggak ada bedanya. Enaknya sama. Dengan beli sendiri kan, terus masak. Nah, kalau gue pergi sendiri nggak bawa bini, gue nggak bisa masak, nggak tahu masak. Ujung-ujungnya pasti beli di luar makan. Ini berhubung ada istri, dia yang masak, maka jadi irit hidup. Jadi kalau menurut gue itu satu keuntungannya. Terus yang kedua, banyak orang takut pergi ke Eropa, ke Amerika karena, aduh, nanti mau cari super mie nggak ada gitu. Mau cari bumbu-bumbu dapur nggak ada, lengkap, nggak usah takut. Asia ya. Ada yes. Indian ada, Chinese ada, Mexican ada. Mau cari apapun ada, dia cuma satu aisle. Ada banyak toko-toko lain yang lebih menyiapkan lebih lengkap lagi. Jadi kita bumbu-bumbu dapur sampai jahe, lengkuas ada semuanya, nggak usah takut, ada lengkap. Gitu. Jadi pada dasarnya mau bikin apapun, mau bikin soto, mau bikin rendang, tetap jadi gitu, tetap jadi. Dan istri waktu lalu di sana justru dia iseng karena daging murah, dia masak, habis itu dijualin ke teman-teman Indonesia. Waduh. Dia bikin, justru jadi penghasilan. Gitu, justru menguntungkan bawa istri ketimbang nggak bawa. Karena waktu lalu berangkat September itu sampai Desember sendirian. Istri nanti muncul Desember karena visanya baru selesai diurus. Itu 3 bulan pertama itu memang ngabisin duit kayaknya banyak banget hanya untuk makan. Giliran dia datang, udah langsung irit hidup. Malah jadi bisa jalan-jalan, bisa belanja baju dan macam-macam. Dan kalau soal makanan di sana pasti barbecue ini emas. Ini tempat tinggal kamu nih, Nel? Enggak, ini punya teman. Tapi ya kira-kira begini sih, rata-rata mirip-mirip. Di backyard-nya kerjaan kita tuh begini, barbecue, nongkrong, kumpul, makan, gitu. Kira-kira gitu deh. Nah, kalau tadi makan, kalau apa namanya? Livingnya itu apa namanya? Rumahnya murah atau? Apartemen di sana itu yang memang paling mahal. Kita dikasih allowance 1.000 satu bulan, 1.000 pound. Sekitar 600 sampai 700 pound itu dipakai untuk bayar apartemen, kamar rumah. Ya itu memang tinggi sekali di sana. Jadi orang yang punya modal dan bisa punya rumah terus bisa disewain pasti untung banget. Itu memang paling tinggi. Sisanya yang cuma 300 pound itu yang dipakai buat hidup sehari-hari. Tapi more than enough, kita bisa jalan-jalan banyak tempat. Menurut gua, kalau untuk tempat tinggal ya mau nggak mau karena kita kecuali ada sih dia punya teknik untuk lebih murah. Kita sewa satu rumah terus share dengan orang lain. Tapi otomatis harus kenalan dulu, cari teman. Biasanya orang-orang Indonesia yang udah di tahun kedua atau semester kedua, tahun ya bukan baru datang gitu. Nah itu udah janjian, tahun depan ini ada rumah di sana, gue lihat kita sama-sama yang tinggal di sana. Nah itu biasanya cost-nya lebih rendah. Taruhlah satu rumah 1.000 gitu per bulan, mereka bagi untuk 4 orang, jadi hasilnya sisa 2,5 satu orang.
bisa. Gitu. Kalau untuk tempat tinggal. Terus itu bayarnya sebulan gitu atau kan ada yang per 2 minggu atau per. Ada juga yang deposit juga tuh, deposit. Dia kayak kontrak sebenarnya, tapi bayarnya per bulan. Cuman kita nggak boleh cut di tengah. Jadi kalau udah 1 tahun kontrak, ya udah, misalnya per bulannya 650, kita bayarnya 1 bulan 1 kali. Cuman kalau kita di tengah-tengah 1 tahun baru 7 bulan terus udah nggak mau tinggal di sini pindah, itu nggak boleh. Terikat sama. Terus kalau nekat gitu misalnya orang Indonesia nekat ya, misalnya ya udah pindah aja lah pergi gitu, itu gimana tuh? Jadi nggak ada gitu tuh kayak. Kan ya negara di sana itu kan data itu benar-benar centralized data gitu. Jadi ya berani nyari masalah kayak gitu, otomatis kita akan ada blacklisted. Mereka akan taruh itu bahwa ini orang ini bermasalah, nggak mau bayar gitu. Jadi kita mau tiba-tiba datang lagi, taruhlah kita balik ke Indonesia gitu kan, udah kamu pulang gitu, balik lagi ke sana, pasti itu blacklist itu masih ada, karena kan yang disimpan sama mereka itu bukan kayak nomor KTP, yang disimpan sama mereka itu biometrics. Jadi retina, sidik jari, face gitu. Jadi ketika kita balik, kita nggak perlu bilang nomor KTP saya sekian, enggak. Udah lihat retina, ini si Daniel nih, datanya langsung muncul. Dia yang ada blacklist nih 2 tahun lalu. Gitu, keren banget ya. Bahkan kita kalau bawa mobil sama kayak di Jakarta sekarang kan yang ada tilang-tilang yang elektronik tuh. Nah, kalau sekarang kan di Indonesia tilang elektronik nih, keren kan? Ceritanya di foto, habis itu dikirimin tagihan hasil tilang. Bener dong, kita datang ke bank bayar. Kalau di sana enggak, kita naik mobil ngebut, ditilang, jebret. 2 menit kemudian muncul notifikasi di handphone dari bank, tabungan Anda dipotong sekian untuk tilang. Udah hilang langsung. Jadi nggak udah, satu namanya si ini bawa mobilnya dia namanya Daniel, rekening banknya berapa sekian, potong, selesai. Jadi silahkan, nggak ada masalah, langsung tilangnya 2 menit kemudian, nggak nunggu lama-lama. Tiba-tiba lagi enak-enak ngebut gitu, ada SMS masuk, udah hilang 20 tahun hilang. Sedih kan, nggak pakai bisa bilang ya Pak damai aja Pak, damai, nggak bisa. Udah hilang. Kalau Agustusan gimana tuh nih kalau di sana tuh, kalau hari raya Natal gitu? Kalau hari raya kita waktu lalu pas Agustusan rame sih, kita bikin anak-anak Indonesia tuh ngumpul di sana. Tapi gue nggak sempat foto, jadi nggak ada fotonya. Tapi kamu ke kedutaan gitu? Enggak sih, di kota aja. Kedutaan kan adanya di London. Jadi kota kita ngumpul, PPI, teman-teman PPI kita ngumpul, bikin lomba, bawa karung, bawa kelereng, begitu aja. Meramaikan itu, tapi cari lapangan, terus kita main, masak, bikin barbecue, sudah. Pokoknya bersenang-senang. Kalau hari raya itu lebih lucu di sana, karena normalnya contoh kayak Christmas ya, Christmas market tuh akan rame, toko-toko di pinggir jalan buka stand atau apa, tenda-tenda gitu. Kalau Lebaran agak kurang berasa di sana. Kalau Christmas agak lebih rame, tapi yang rasa lucunya itu ketika di tanggal 25 Desembernya, pas di hari Natalnya misalnya, di Christmas Day-nya. Itu jalanan sepi, nggak ada satu manusia pun, nggak ada satu makhluk hidup pun, nggak ada bis lewat, nggak ada mobil lewat, nggak ada motor lewat. Tiduran di jalan 1 hari juga nggak bakal ada yang tabrak. Hilang semua orang. Entah kemana semuanya ditelan bumi, pokoknya hilang. Gitu. Hari-hari sebelumnya rame kayak gini. Tapi pas tanggal 25, itu jangkrik 2 km dari rumah, sepi banget. Gue sampai bingung, ini kok nggak ada orang sama sekali, pada kemana semuanya. Dan kita baru tahu ternyata Christmas ternyata seperti ini di Inggris gitu. Semua orang memang ada di rumah bersama keluarga di depan perampian, menikmati makanan, cerita-cerita. That's it. Tutup pintu, lock, dan hanya dengan keluarga inti. Nggak ada yang jalan mau ke
apa sih istilahnya, datang ke rumah orang, ucapin selamat gitu, nggak ada. Gitu. Nggak ada ya? Itu hari keberapa tuh? Kayaknya kalau di film-film, lihatnya di film. Kan giliran Natal tuh biasanya dari malam mereka di dalam rumah kan. Pohon Natal gitu, ada kado, bangun pagi-pagi, bongkar kado, begitu di dalam rumah semuanya, nggak akan ada yang keluar. Untung ada istri lo ya Nil ya. Jadi Iya. kalau nggak ada garing banget, kebayang nggak sih? Kayak jomblo sendirian. Pas Natal keluar dari apartemen terus jalan keluar mau coba cari sesuatu, semua toko tutup, nggak ada satu manusia pun. Oh gitu ya. Apa nggak ada satu pun yang butuh cari apa gitu, snack gitu. Beneran nggak ada. Ya itu sih yang lucu. Tapi hari-hari sebelumnya kan rame banget kayak gini. Prepare banget ya. Ada booth mereka buka jualan, namanya Christmas Market. Ini sekitar 1-2 mingguan mereka akan buka ini. Pas di Christmas tutup semua, hilang, bongkar, bersih, lapangan bersih. Itu di tanggal 24 tuh bersih, tanggal 25-nya udah nggak ada apa-apa lagi. Gitu deh. Gitu ya, menarik banget ya Maya. Jadi pengen. Jadi benar keluarganya tuh, sama keluarganya tuh emang benar special day banget. Hari itu buat keluarga gitu. Benar-benar hari keluarga ya. Silaturahmi ke rumah orang, enggak gitu ya kan? Terus lo di sana PPI-nya gimana? Solid gitu gak sih? PPI asik di sana. Ya enggak. Pada dasarnya sih pasti akan enak, tapi mungkin gue ngerasain lebih enak dari cerita-cerita mereka juga yang sebelum-sebelumnya nggak kayak gini gitu katanya. Sekarang lebih asik gitu ya, tergantung orangnya juga sih kadang-kadang. Ini teman-teman PPI kira-kira ada tapi ini juga nggak seberapa sih, ada lebih banyak lagi. Tapi inilah anak-anak yang ada di sana dan kita itu aktif, banyak kegiatan gitu loh, rame. Dan apa ya, Indonesia itu cukup dikenal budaya Indonesia untuk di mata orang Inggris. Kita itu banyak kegiatan. Ini salah satu contoh, apa ini waktu lalu namanya World Festival kalau nggak salah. Jadi semua student dari berbagai macam negara kita berkumpul beramai-ramai bawa bendera masing-masing, mengibarkannya, jalan keliling kota, ribuan orang gitu loh. Kita kasih tahu kita Indonesia, saya Malaysia, saya ini, sudah, gitulah beramai-ramai. Gitu itu ya asik sih. Jadi kita nanti ada yang justru you're from Indonesia, you're from ini ya, nambah teman lagi gitu. Terus kita rajin ngumpul pasti. Yang namanya cuman sedikit, dikit-dikit, nangkring yuk, kesini yuk, gitu, makan bareng yuk. Jadi apa-apa pasti ya kita aja sih, gitu loh. Yang jeleknya kalau keseringan ngumpul bahasa Inggris nggak berkembang. Iya benar. Bahasa Indonesia lagi kan. Jadi untuk yang mau pergi ke sana, walaupun enak nongkrong bareng dengan teman-teman Indonesia, batasilah, jangan keseringan, nanti nggak berkembang. Gitu. Tapi kita juga ya memang banyak kegiatan, dipanggil untuk perform di acara ini, perform di acara sana. Oh gitu. Ya, budaya kita itu kan unik gitu loh, yang ada tari-tariannya, ada ya macam-macam. Kita jalan-jalan juga ada. Nah ini, kita nih waktu lalu acara Indonesia Cultural Festival. Ini saat dari beberapa kota di Inggris ngumpul di Manchester, terus masing-masing kota perform. Yang nonton itu kayak stadion gede gitu, orang-orang banyak yang nonton, ya bukan orang Indonesia yang nonton. Gitu. Itu yang ngundang siapa nih? PPI yang dari pusat, PPI Inggris, mereka yang gitu. Acara, gitu. Jadi kita ambil bagian dari kota Sheffield, dari Manchester, Birmingham, dari segala macam Nottingham, gitu. Itu datang masih bikin perform, ada yang nari, ada yang drama, ada yang macam-macam lah. Di Indonesia macam-macam kan, kita punya banyak budaya unik-unik. Nah, gitu. Bahkan sampai kita itu ngajarin orang-orang di sana untuk main angklung, dan mereka rasa
ketawa mereka bilang bahwa I can make music in a group gitu, bukan like play piano with my own finger gitu kan sendirian. No, satu orang pegang satu not kan, dan mereka bilang wah jatah gue sekarang gitu. Mereka ketika dapat do terus bunyi do ditunjuk do, mereka gitu. Itu ini banget, happy banget ngeliat ini orang-orang ini untuk main angklung. Kita di sini main angklung kayak terbebani, mereka ngelihat angklung kayak ngelihat wow what is this kayak gitu deh. Oke. Nah, ini balik lagi ke kuliah, Nenel. Itu wajib tesis atau enggak sih? Karena kan ada beberapa kampus yang emang cuma mini research doang ya, atau final report aja gitu. Terus ada proceeding harus international conference gitu nggak? Kalau untuk tesis harus, tapi di sana disebutnya dissertation, walaupun kalau di Indonesia dissertation itu S3. Di sana disebutnya dissertation. Tesis justru mereka bilang tesis, mereka tanya what's thesis? Mereka tahunya dissertation, jadi ya harus, tapi force untuk beberapa jurusan, nggak semua. Ada yang nggak perlu. Kalau di komputer harus ada dissertation. Dan kalau soal proceeding itu apa ya mau dibilang ya? Gue kurang informasi juga kalau soal itu. Soalnya waktu lalu kuliah di sana itu sedikit yang tadi kita bahas 1 tahun itu sebenarnya ada yang kuliah itu lebih panjang, gitu kan? Nah waktu lalu pergi ke sana deal-dealannya gue itu kuliah harusnya 1 tahun, tapi rupanya kampus di sana student yang lain yang satu kelas sama gue nggak ada yang ngambil setahun, cuma sendirian. Jadi ujung-ujungnya gue itu nggak bisa kelas yang 1 tahun gitu, nggak ada kelas khususnya gitu. Jadi harus ngikutin yang majority. Nah, tapi taunya itu udah di akhir dari hampir setahun, baru tahu. Nanya kan, kok kayak belum mau selesai gitu. Nanya ke dekan. Iya kan 18 bulan. Loh, saya kan cuma setahun di sini. Loh, kok cuma setahun? Akhirnya dicek lagi dokumen dan segala macam. Oh iya, mintanya yang setahun gitu. Tapi mereka memang tidak menyulitkan student sama sekali, beda sekali sama di Indonesia. Ketika dikasih tahu bahwa saya cuma 1 tahun, bagaimana ini? Karena makernya kan pasti mau tambah nih kan, mau perpanjang. Mereka bilang, oh it's okay, nggak masalah. Karena nggak ada yang 1 tahun, yang 1,5 tahun atau yang 2 tahun, biayanya tetap sama, jumlah kelasnya sama, waktunya aja yang dipadetin. Jadi no extra charge, nggak ada cost yang tambahan, nggak ada. Cuman time atau waktu. Tapi habis itu gue jelasin bahwa iya, nah visa bagaimana? Sedangkan visa udah mau habis, udah harus pulang. Dan mereka dari dekan cuman dengan santai bilang, ya pulang aja, nggak apa-apa. Pulang aja. Orang belum selesai kuliah, aku pulang aja gitu. Ya nggak apa-apa, selesain aja dari Indonesia gitu. Disertasinya bikin aja di Indonesia terus kirim kemari. Disertasi dikirim, iya. Nanti terus bagaimana setelah dikirim? Nanti kita baca. Kalau nanti ada pertanyaan, kita bertanya lewat email. Kalaupun nanti pertanyaannya perlu secara verbal atau lisan gitu, kita Skype, belum zaman Zoom waktu lalu. Kita Skype, nanti kamu jelaskan lewat Skype gitu, presentasi di situ. Oh, oke, begitu aja. Iya. Dan sudah, akhirnya kirim deh. Udah balik ke Indonesia nih, mau nggak mau kan. Habis itu kirim itu dia punya disertasi dan nungguin hasil, mau ada pertanyaan, harus presentasi or something. Nggak dikirim-kirimin email, nggak dikirimin notifikasi Skype or whatever, tiba-tiba ijazah keluar tanpa ada, kalau kita S1 skripsi dicoret-coret itu nggak ada yang namanya kayak bolak-balik ke dosen pembimbing nanya ini mau diapain, ini mau diganti, nggak ada, tiba-tiba udah di-approve, dibilang mereka baca. Ada sedikit minor kesalahan, tapi paling cuma di tulisan. Secara konsep kita ngerti dan kita puas dengan disertasinya. Jadi ya udah, nilainya udah keluar, nilainya bagus. Jadi itu sesuatu yang unik yang kalau di Indonesia kita baru mau ketemu penguji aja tuh kayak ketemu dewa gitu kan, harus janjian, susah banget gitu. Terus udah gitu kita ketemu cuma mau ini salah coret, ini salah coret, ini ganti, ini nggak ada sama sekali. Tiba-tiba lulus padahal cuma kirim disertasi, nggak perlu di print, nggak perlu diapain,
selesai. Itu satu yang mereka benar-benar sangat membantu dan tamat walaupun nggak sempat ikut marching wisuda karena udah habis visa jadi udah pulang duluan, tapi tamat dengan nilai yang memuaskan, sangat memuaskan. Mantap. Tapi ada loh Neil yang kayak misalnya nih ya, ada kasus kayak ini pengalaman kita ya Maya. Pengalaman kita gini. Misalnya ada student yang dia tuh nggak punya progres dalam waktu 2 minggu misalnya gitu ya untuk tesisnya dia gitu ya. Dosennya itu jadi dia punya deadline gitu, dosennya harus ada progres, kalau nggak ada 2 minggu dia harus kontak ke studentnya. Nah kalau di Inggris kayak gitu nggak sih Neil? Mungkin karena dari awal kita itu kuliah, kayak tadi gue coba jelasin, kebanyakan kita yang actively provide ketimbang dosen. Kita itu diajar untuk research sendiri gitu loh. Dosen justru kadang-kadang ngajar sengaja salah supaya dia mau lihat, lo tahu nggak gue bilang ini salah gitu. Dan kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu itu salah, kita cuma terima ya. Tapi karena kita cari, jadi kita tahu. Dan ketika dosen ngajar salah, kita bisa langsung, oh sorry itu salah. Dan itu yang dibangun sehingga ketika kita bikin dissertation, research gitu loh, kita itu udah terbiasa untuk mencari tahu. Jadi biasanya pasti progres itu karena akan ada, jarang nggak ada karena hampir semua mata kuliah itu di depan ketemu diskusi, setengah sisanya nulis 10,000 words, 5,000 words. Tugas akhirnya itu pasti harus menulis. Nggak ada kelas yang tugas akhirnya ujian. Saya nggak pernah ujian di sana. Nggak ada ujian yang kayak kita terus ada pertanyaan suruh jawab, tuh nggak ada. Hampir semua mata kuliah itu di akhir mata kuliah pasti menulis apa yang lu bisa share untuk dari mata kuliah ini. Jadi kita harus cari sesuatu yang unik, yang new gitu loh. Additional knowledge yang orang lain belum dapat, kita dapat submit. Jadi terbiasa untuk nulis sehingga ketika disertasi jarang teman-teman satu kelas atau kelas-kelas yang lain juga itu terus stuck gitu 2 minggu nggak tahu mau mikir apa gitu. Itu jarang karena kita telah dilatih. Kalau gue rasa sih gitu. Jadi nggak ada pengalaman kalau soal orang stuck. Karena justru kebanyakan sebelum ada disertasi baru mulai semester kedua, semester kan 1 tahun ya. Baru habis semester 1 aja kita itu udah banyak yang kayak, oh gue pengen nulis ini gue pengen bikin ini ini kayaknya keren nih, kemarin dapat mata kuliah ini, kayaknya kalau ini gue teliti bagus nih gitu. Itu udah dibahas dari semester 1 gitu. Jadi bukan pada saat nanti bikin disertasi baru mau mikir gitu. Enggak, dari awal udah ada persiapan. Banget nih. Nah, juga ya. Neil, Mbak Pika ada pertanyaan lagi nggak? Aku mau masuk pertanyaan terakhir nih. Pesan-pesan untuk beginner semua nih apa nih? Terutama generasi milenial dan generasi Z di kantor kita kan udah banyak banget yang tertarik untuk sekolah ke luar negeri ya. Apalagi ke Inggris ini kayaknya baru lo doang deh. Iya gak sih Mbak Pika? Ya kan? Yang lain tuh biasanya Australia kan, kalau kita kan gitu ya. Kayaknya lo doang gitu. Makanya lo jadi agak terkenal juga gitu. Siapa sih yang nggak tahu lu, walaupun nggak tahu muka lu sih, tapi tahu gitu nama lu. Pastilah. Iya, From UK siapa lagi lah. itu dia makanya. Gitu. Dan sekarang tuh banyak banget yang pengen gitu mengikuti jejak lo. Ada pesan-pesan nggak buat mereka? Ada. Ini kemarin baru habis ada yang kayak seleksi LPDP sama Chevening kan buat S2 S3 dan semua banyak yang di sini ya di Sulut itu cuma mentok di bahasa Inggris gitu kan, pas tes TOEFL gagal, pas tes pokoknya bahasa Inggris. Jadi kalau mau maju bahasa Inggris itu is a must gitu. Jangan malu untuk berbahasa Inggris, ngomong aja.
speak up gitu loh. Kalau orang mau hina, iya apaan sih, cuma nama kita juga ngapain pakai bahasa Inggris. Jangan dipikirin, jangan didengerin orang-orang kayak gitu. Ngomong aja tetap pakai bahasa Inggris gitu, supaya kita berkembang. Kita tahu dan punya modal untuk bisa keluar. Ketika kita bisa berbahasa Inggris, salah satu fear yang ada di dalam diri kita itu akan berkurang kan. Karena orang mau keluar yang takut kan, duh gimana gue mau berkomunikasi di sana, ntar dosen ngomong nggak ngerti lagi gitu kan. Tapi ketika kita bisa satu aja bahasa Inggris aja, ditantang pergi ke sana tuh pasti akan cuman mikir, aduh susah nggak ya pelajarannya. Paling itu yang akan jadi beban. Masalah bahasa udah bisa ter-overcome gitu kan. Jadi gue rasa yang gue encourage, pertama Inggris dulu. Sekarang udah masuk dunia global dan segala macam. Bahasa Inggris itu sudah jadi keharusan kalau menurut gue. Jadi ya, terus yang kedua ya jangan takut pergi keluar, karena pada dasarnya di sana orang-orang di luar itu yang gue dapetin malah lebih banyak mau ngebantuin kita ketimbang kita ada di negara kita sendiri gitu. Orang luar jauh lebih banyak mau ngebantuin kita. Jadi nggak usah takut, karena ya pasti kalau menurut gue pasti bisa gitu loh. Kalau kita takut ya nggak akan maju, nggak akan berani ngelangkah. Jalan aja dulu gitu, jalanin aja dulu. Aku baru kepikiran nih. Sorry, tinggal satu lagi nih. Ya, nggak apa-apa. Yang bikin aku tertarik itu kenapa ngambilnya komputer? Kenapa ngambilnya komputer? Terus ngeling sama BKKBN-nya itu sekarang ini setelah kamu lulus gitu ya, itu apa gitu? Oh oke. Waktu pertama apply aplikasi Filipina, Thailand, Malaysia. Waktu lalu saya ke Filipina ambil pilihannya education, karena itu yang dibuka waktu lalu kalau nggak salah. Ya, jadi saya ambil pendidikan. Nggak ada pilihan untuk ngambil jurusan komputer. Saya S1-nya komputer, pengennya gitu loh. Tapi nggak ada pilihan untuk komputer, jadi ya sudahlah. Saya pilih Filipina, di Filipina adanya education, oke, go, nggak masalah. Yang penting saya sekolah. Gitu. Tapi ketika di akhirnya Deputi Latbang waktu lalu bilang, ya udah kirim saja ke Inggris gitu. Ketika mau pergi ke sana, pas diputuskan untuk pergi ke sana, Deputi juga bilang, dia ini orang komputer, kalau kita kasih pelajaran yang lain rugi, bikin aja linear. Jadi dialah keputusan dia untuk ngasih saya jurusan komputer. Dan Dokter Nia waktu lalu yang cariin, oh ternyata ada komputer. Information Technology Management, ITM. Nah, itu jadi saya tahunya aja saya mau kuliah apa itu tinggal berapa hari sebelum berangkat dikasih dokumen, itu dia punya letter of acceptance dan segala macam. Oh ternyata ini jurusan yang saya mau ambil. Itu tinggal berapa hari sebelum berangkat tanpa tahu jurusan apa itu, mau ngapain. Udah jalan aja pergi ke sana. Tapi ternyata memang itu jurusan berguna. Ini yang saya rasa saya mau sharing sedikit. Kalau seandainya direktur di Tifdok, sekarang bukan di Tifdok, di Tek. Gitu. Direktur di Tek itu orang ekonomi misalnya. Dia mungkin jadi direktur bagus, manajemen ilmunya bagus. Tapi ketika disuruh beli laptop misalnya, ilmu ekonominya akan nendang nekik. Beli aja yang begini deh, gitu loh. 2 juta, 3 juta. Toh kita cuma buat pakai ngetik-ngetik kan, cukup kan buat nge-zoom bisa. Gitu. Buat ngetik surat tugas bisa. Tapi itu kan kalau orang ekonomi. Kalau yang dikasih masuk jadi direktur adalah orang IT, terbalik. Yang dia beli ini MacBook Pro dengan 8-core prosesor dengan memori 64 GB yang harganya bisa sampai 36 juta. Karena dia pikir, oh saya mau teknologi terbaik. Karena dia orang IT, dijadiin direktur. Dia akan ambil, the best lah gitu buat direktorat saya. Nah, apa yang gue pelajari itu di sana, itu ngegabungin dua ini, manajemen sama information technology. Jadi ketika belajar, kita bisa tahu ngambil keputusan
secara ilmu ekonomi, secara ilmu manajemen seperti apa. Tapi tidak mengurangi kebutuhan kita di dunia teknologi. Gitu. Jadi middle ground-nya bisa dapat lah, kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya yang di sana itu mempersiapkan jadi direktur di tech. Semoga jadi. Nggak tahu kalau di. Amin ya. Amin. Amin. Semoga next director. Amin. Menarik ya. Ya, menarik sekali. Jadi bukan hanya ilmu, tapi juga dapat pengalaman yang luar biasa. Beda lah beda ya sama kuliah di kota tempat kita tinggal, misalnya ngerantau ya kan. Itu pasti berasa banyak pengalaman emosional jauh dari keluarga. Pastinya yang tadi. Dan itu harus survive-nya, kita harus buka jaringan gitu. Mau nggak mau jadinya. Gitu. Iya Kak, apalagi kita kalau dia kan ini ya, bawa istrinya gitu. Kalau yang emak-emak agak lebih berat juga sih, apalagi jauh dari anak. Tapi suaminya ke sana kerja, mungkin enggak ya. Iya. Tapi ini menarik banget Daniel. Karena kita baru tahu ya ternyata di sana ini banget, dosennya tuh open minded, terus kayak Christmas-nya di sana ternyata begitu gitu. Menarik sekali. Oke. Thank you. Terima kasih ya Kakak Daniel udah mau hadir di Ngopi Mas episode kali ini. Kicu. Kalau BKKBNers masih ada yang mau ditanya, bisa langsung komen ya di kolom komentar. Terus apa itu? Juga subscribe, like, dan komen. Lu udah subscribe belum, Nil? Belum. Ini doang. Ya, nanti habis ini. Oke. Amin. Oke, terima kasih sekali lagi ya, Daniel. Sukses selalu. Akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.